Oke, kita masuk ke materi kedua yaitu jalur ekspor. Jadi kalau tadi kita sudah bahas bahwa ekspor itu tentang cari produknya, cari demand-nya, lalu cari bayarnya. Pertanyaannya, bayar yang kayak gimana? Kayak gitu ya. Karena bisa aja beli satu, kan tadi kita bahas kalau ekspor itu bisa satu, kayak gitu. Bisa juga 10, bisa juga satu kontainer, kan kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas jalurnya, kita bahas dulu dari produknya, kayak gitu ya. Produk Indonesia untuk UKM, setidaknya ada di 6 jenis, ada 6 jenis. Pertama fashion, tuh handicraft kerajinan, kriya, apapun Anda sebut. Food, kayak gitu, gambarnya masih sama nih, kopi, kayak gitu. Masih banyak, selain kopi masih banyak banget. Kelapa, misalnya, sawit, gitu misalnya, masih banyak banget. Lalu spice, kayak gitu ya, spice itu bumbu rempah-rempah. Nah ini Belanda kan kaya dari sini, kayak gitu ya. Rempah-rempah jahe, kunyit, kayak gitu. Kapulaga, kayu manis, vanili, masih banyak banget kayak gitu. Dan kita sangat kaya di situ. Juga energi gitu, energi itu maksudnya briquette ini juga salah satu produk yang sangat happening di Indonesia. Banyak banget pemain-pemain energi atau briquette. Briquette ini diproduksi dari kelapa, ada yang dari sawit, kayak gitu ya. Palm kernel shell, nah, ada yang coconut shell. Nah itu membuat briquette, nah terus dipakai untuk arang lah ya. Itu bisa pakai hookah, shisha, dan segala macam. Tapi kira-kira itu di sektor energi. Lalu ada sektor hortikultura. Nah ini juga salah satu yang lagi ngetren ya, saya bilang lagi ngetren. Jadi kan tanaman hias ini mulai dicintai gitu ya di banyak orang. Mungkin juga pandemi mengakselerasi, ya bukan berarti dulu nggak ada yang suka tanaman hias gitu, tapi pandemi itu mengakselerasi gitu. Banyak orang mulai biasa bekerja di rumah dan ngeliat rumahnya kok kurang estetik gitu ya, kurang indah gitu. Maka butuh A, butuh B. Salah satunya gitu hortikultura, kayak gitu. Nah, ini adalah produk-produk yang bisa dimainkan oleh UKM kayak gitu. Emang produk yang lain nggak ada? Ada kayak gitu. Tapi selain ini gitu, kemungkinan besar produknya itu yang bisa mainkan hanya pemain besar. Ya, kalau pemain besar saya yakin Anda tidak ada di sini. Apa yang Anda belajar mulai ekspor kalau Anda pemain kecil ya. Besar tuh ya besar banget kayak gitu. Levelnya tuh BUMN kayak gitu. Atau swasta yang gede banget kayak gitu. Ya kalau politik tuh oligarki gitu ya. Jadi oligarki itu pasti bisnisnya salah satunya ekspor. Bisnis ekspornya pasti perdagangan besar yang misalnya kayak batu bara, kayak gitu misalnya. Karet, kayak gitu. Hasil tambang lah, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Wah itu produk-produk yang biasanya dimainkan sama pemain-pemain besar. Tapi kalau Anda misalnya levelnya UKM, kalau itu ya kira-kira pilihannya gitu ya. Suggestion-nya aja lah ya. Suggestion-nya di level ini yang secara umum dan bisa diekspor mudah dan regulasinya tidak terlalu ketat, yaitu di level 6 ini kayak gitu ya. Anda bisa mainkan. Nah, saran milih produk jika Anda sangat newbie sekali gitu, cobalah pilih salah satu dulu kayak gitu ya. Minimal satu turunannya aja kayak gitu. Jadi jangan terlalu melebar ke sana kemari. Misalnya Anda mau rempah kayak gitu. Anda rempahnya apa nih? Jahe. Udah jahe aja. Jahe itu kan banyak turunannya. Misalnya jahe basah, jahe yang masih bentuk jahe. Terus ada jahe yang dikeringkan. Itu kan masih turunan jahe. Nah, itu masih bisa kayak gitu. Atau jahe itu bisa dibuat minyak nggak sih? Kalau mungkin bisa jadi minyak jahe misalnya. Itu turunan jahe kayak gitu. Misalnya kelapa, turunan kelapa kan banyak. Ada VCO, ada minyak kelapa, ada parutan kelapa kayak gitu. Terus macam-macam. Nah, itu kelapa gitu. Misalnya kopi, Anda menyediakan semuanya nih. Kopi Robusta, Arabica, terus kopi yang dari Sumatera, kopi dari Sulawesi, kopi dari Jawa, kopi dari Flores kayak gitu. Nah, tapi jenis-jenisnya banyak, varian-varian kopinya banyak ya, itu boleh kayak gitu. Jadi saya sangat menyarankan untuk coba satu jenis dulu gitu ya, satu komoditas dulu. Jangan terlalu banyak kayak gitu. Minimal Anda bisa mainkan dulu di satu-satu jenis komoditas dulu. Kenapa? Pastikan Anda berhasil dulu ekspornya kayak gitu. Nanti kalau melebarkan sayap dengan cara menambah produk ya boleh kayak gitu. Dan ini palu gada itu kayak kelemahan banyak orang Indonesia gitu ya. Saya pernah ngobrol sama salah satu mantan pimpinan ITPC Sydney kayak gitu. Kalau bahasa Indonesianya atas perdagangan Indonesia di luar negeri. Itu dia 2015 sampai 18 kalau nggak salah. Pak Haris. Nah, dia bilang salah satu kelemahan orang Indonesia itu palu gada. Jadi kalau mau ekspor A mau, B mau, C mau, semuanya aja. Ya kayak mungkin itu mentalitas secara umum ya. Coba disabarin dulu gitu ya dalam hati gitu. Oke, saya ini aja deh, saya kopi aja nih. Saya rempah-rempah aja nih. Saya fashion nih. Saya kerajinan nih kayak gitu. Jadi Anda bisa fokusin salah satu. Gitu. Dan setiap produk atau kategori market itu kan bayarnya beda-beda. Jadi kemungkinan besar orang yang beli jahe tidak beli kelapa kayak gitu. Yang beli kelapa mungkin tidak beli kopi. Bisa aja sih, tapi kemungkinan besar enggak. Jadi bayar juga biasanya mereka fokus kayak gitu.
Jadi coba aja mulai dari hal yang sederhana dulu, fokus cari itu, dapatkan bayarnya, pastikan dia continue belinya sama Anda, kayak gitu. Nah, itu aja Anda bisa mendapatkan dalam tanda kutip uang yang sebenarnya cukup banyak kayak gitu. Jalur ekspor kayak gitu, jalur ekspor tuh ada dua, bahwa kita sudah menyediakan produk, oh saya produk A gitu, produk B, produk B, produk C kayak gitu. Nah, seenggak-enggaknya kita bisa lihat dari dua, yaitu pertama, apakah kita bisa melakukan pembelian secara retail atau penjualan secara retail, atau kita cuma bisa melakukan penjualan secara grosir atau wholesale kayak gitu ya, skala besar. Kenapa? Karena banyak orang mengira bahwa ekspor itu hanya harus pakai kontainer. Oh, kalau nggak pakai kontainer tuh enggak gitu. Bahwa satuan pun bisa, kan kita sudah bahas tadi gitu. Yang materi pertama bahwa berapapun ekspor. 1 piece, 2 piece, 3 piece, 100 piece itu ekspor. Nah, cuma yang membedakan akhirnya nanti di pembelinya. Kalau retail berarti pembelinya adalah end user kayak gitu. Orang yang pakai, orang yang makan, orang yang using langsung gitu, end user. Tapi kalau wholesale biasanya yang beli adalah pebisnis juga. Jadi sifatnya B2B kayak gitu. Kalau yang retail itu B2C. Kalau B2B kayak gitu, maka semua produk oke gitu. Semua produk sangat mungkin dijual, dikirim lewat kontainer gitu ya. Mau mebel, mau beras, mau garam, mau apalah kayak gitu, kelapa, kopi yang tadi saya sebutin kayak gitu, rempah-rempah, semuanya masuk ke kontainer kayak gitu. Nggak semuanya jenis. Tapi kalau sifatnya sudah retail kayak gitu, nah itu mungkin produk-produknya lebih kayak spesifik gitu ya kan, nggak mungkin jualan kopi cuma satu sak kayak gitu terus dikirim ke Inggris gitu, cuma satu sak, ya mahal banget nanti biaya kirimnya. Jadi nggak masuk lah kayak gitu secara biaya pengiriman. Tapi kalau barangnya gelap gitu ya, gelap tuh gimana? Gelap tuh harganya itu bisa di markup sesukanya kita kayak gitu. Mau dijual $10 boleh, dijual $50 boleh, mau jual $100 juga boleh. Jadi kayak ambigu gitu. Ini penjualan kira-kira produk kayak gini harga berapa? Sifatnya ambigu gitu. Ya itu harga yang gelap kayak gitu. Nah, produk-produk yang harganya gelap ini biasanya produknya tuh craft, kerajinan kayak gitu. Kerajinan kan mulai dari harga yang murah sampai yang mahal banget ada gitu. Karena kerajinan itu sifatnya dia seni kayak gitu. Apalagi kalau produknya itu benar-benar produk seni. Misalnya lukisan kayak gitu. Ah itu harganya kan terserah aja ya kan. Kayak gitu barang-barang yang harganya gelap itu bisa tuh kita jual retail. Kenapa? Karena pasti biaya ongkirnya mahal. Kemarin saya kirim ke Amerika gitu, itu biaya ongkirnya aja berapa ratus ribu gitu. Tapi juga nggak usah khawatir, wah kalau sekian ratus ribu nanti kemahalan. Tenang. Kalau orang Amerika itu penghasilannya gede gitu. Jadi dia ongkir 200 300 kayak gitu. Ah, itu masih bisa. Masih acceptable gitu buat mereka dalam konteks barang satuan. Jadi kayak nggak usah khawatir lah, biasa aja kayak gitu. Katanya. Jadi kalau emang ada barang gelap dan bisa di markup secara biaya ongkirnya, ya nggak apa-apa, mainin aja gitu. Dan banyak kok orang yang jualan produk satuan dalam konteks ini ya, produknya misalnya craft, fashion, horticultura, itu banyak kayak gitu ya. Nah, biasanya pemasarannya lewat marketplace internasional kayak gitu ya, bukan pakai Tokopedia nih, tapi pakai marketplace internasional. Nanti apa kita bahas. Nah, kalau wholesale semua barang bisa masuk kayak gitu. Media pemasarannya marketplace juga, tapi yang B2B. Tapi biasanya kalau yang kayak gini juga dia membutuhkan website. Kenapa? Karena website itu kayak identitas lah ya, kayak kartu nama. Kan Anda tidak mungkin yang ngirimin kartu nama doang gitu ke luar negeri. Nggak mungkin gitu. Misalnya Anda kenalan nih sama orang luar negeri lewat internet kayak gitu. Saya jualan kayu manis loh, kayak gitu. Terus pas Anda bilang saya jual, oh ya, mana coba lihat kayak gitu. Ini kayu manisnya gitu. Ya, dilihatin foto kayu manisnya. Pasti dia akan nanya, enggak, websitenya. Saya boleh dong lihat websitenya gitu. Nah, kalau Anda bilang saya punya kayu manis tapi tidak ada website tentang menjual kayu manis kayak gitu, itu agak wagu. Walaupun mungkin saya punya akun kok di Alibaba, ini aja lihat gitu. Ya, tapi tetap aja gitu, tetap butuh website gitu. Itu kayak menunjukkan keseriusan. Kayak gitu ya. Jadi website bisa diposisikan dua, sebagai katalog saja atau juga sebagai channel penjualan. Berarti websitenya diiklankan atau di SEO kan. Tapi kira-kira gitu ya. Jadi Anda bisa pilih gitu produknya, lalu setelah produknya ini cocoknya dimainkan secara retail apa secara wholesale saja kayak gitu. Biasanya yang wholesale tuh ya pasti yang misalnya food kayak gitu, itu pasti wholesale. Susah gitu kalau kita jual cuma sedikit-sedikit, itu biasanya mahal banget gitu. Karena kan sesuatu yang dimakan itu biasanya harganya terbatas gitu. Kecuali makanan yang mahal banget, misalnya kayak kaviar.
kayak gitu ya. Mungkin kaviar mahal banget. Tapi kalau barang-barang yang normal gitu ya, kayak kopi, kelapa, kayak gitu ya, kayu manis, jahe, kunyit, kayak gitu ya, benar gitu ya, sifatnya B2B. Maka kita harus cari importir yang punya bisnis perdagangan itu juga di negaranya, kayak gitu ya. Kalau kalau yang retail kita bisa cari orang yang langsung mau pakai barang kita atau mau ditaruh di rumahnya, kayak gitu ya. Itu materi kita tentang jalur ekspor. Anda tadi PR-nya adalah pilih produknya lalu pilih jalurnya. Mungkin itu dulu. Terima kasih.